Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal-lataif ar-rahmaniyah wal-asrar ar-rabbaniyah wal-waridat al-ilahiyah wal-mawahib al-ikhtisasiyah wal-ulum al-laduniyah wa ballighna rutbat al-ihsan wa wahdat al-shuhud walhamdulillah rabbil alamin. Yang saya hormati pejabat Gubernur Banten beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten, pejabat Bupati Tangerang, Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat dan Ketua MUI Kecamatan Kresek, Ketua Panitia Gebiar Muharram 1446 Hijriah, ulama al-kiram wa masyayikhana al-afadil, seluruh tokoh masyarakat, hadirin serta undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya bisa hadir dalam acara Gebiar Muharram di tempat ini, di tempat saya kecil, di Kresek ini, tempat saya lahir. Jadi saya ini sebenarnya santri Kresek yang jadi wakil presiden. Karena itu saya berharap nanti ada lagi santri Kresek yang jadi wakil presiden. Kalau perlu jadi presiden. Jangan selesai saya, tidak ada lanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wahum. Enggak ada terusnya. Saya minta nanti ada santri-santri lagi. Dalam kita memperingati Tahun Baru Hijriyah, menurut saya yang penting itu mengambil maknanya. Salah satu yang menurut saya penting, karena hijrah itu pindahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, maka hendaknya momen peringatan 1 Hijriah itu kita upayakan untuk menghijrahkan diri kepada keadaan yang lebih baik, mengupgrade diri. Karena hijrah itu ada dua, ada hijrah hissiyah, fisik, ada hijrah ma'nawiyah. Hijrah fisik artinya pindah dari satu tempat ketika tempat itu tidak baik, maka kita disuruh pindah. Ardullahi wasi'ah fatuhajiru. Bumi Allah ini luas, hijrahlah. Kalau di satu tempat itu tidak kita bisa melaksanakan tugas-tugas menjalankan agama dengan baik, hijrah. Tapi yang lebih umum lagi, yang hijrah ma'nawiyah, dalam arti perilaku, hijrah perilaku. Menghijrahkan cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak kita, berpikirnya, bersikap dan bertindak. Hijrah kemana? Hijrah kepada
apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah ila manhajin rabbaniyin, manhajin imaniyin, manhajin tasyri'iyyin. Kita berhijrah untuk apa? Yaitu dari kepada cara berpikir, konsep. Manhaj itu konsep rabbani ketuhanan, konsep imani keimanan, konsep tasyri'i yaitu syariah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Dalam surat Fatihah itu sudah kita suruh mengucapkan syukur kepada Allah atas nikmatnya, alhamdulillah. Kita disuruh juga membuat pernyataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, terakhir disuruh ihdinas siratal mustaqim, minta supaya ditunjukkan, diberi hidayah. Nah, hidayah di sini ini ulama mengatakan hidayahnya bukan hidayah ammah, bukan hidayah dilalah. Kalau dilalah sudah ditunjukkan oleh Allah dengan Al-Quran, dengan Nabi itu semua. Al-Quran itu kan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Cuman ada yang nerima, ada yang tidak nerima. Itu namanya hidayatul dilalah. Ya. Tapi yang dimaksud di sini ini hidayah sebagai penerimaan kita menjalankan itu. Itu disebut hidayatul ma'unah namanya. Supaya kita minta supaya hidayah, dapat hidayah ma'unah. Nah, hidayah ma'unah itu hidayah harus diminta, karena Allah nyuruh minta. Kemudian juga berusaha. Memang segala sesuatu itu Allah yang menentukan, tapi harus ada usaha dari manusia, harus ada kasab ya, kalau bahasanya ulama itu harus ada kasab, ada ikhtiar kita untuk berusaha. Kalau orang tidak usaha ya tidak dapat. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berusaha mendekat kami, saya tunjukkan jalannya. Kalau enggak pernah berusaha ya enggak dapat jalannya. Jadi itu namanya ikhtiar. Walaupun Allah bisa, tapi Allah tetap ya. Kalau Allah mau menunjukkan semua orang, bisa Allah. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum ajma'in. Kalau Allah mau semua yang di bumi ini iman semua, tapi Allah tidak mau. Tidak mau memaksa. Afatukrihunan nasa. Apakah kamu mau memaksa manusia? Kata Allah kepada Nabi Muhammad, tidak. Berikan, sampaikan, nanti dia yang memilih. Maka saya sering katakan, dalam beberapa hal kita tidak bisa milih. Seperti kita mau jadi anaknya siapa, nggak pernah bisa milih. Kalau orang bisa milih semua, mintanya jadi anak presiden semua. Ya benar ya. Milih tahu orang? Orang. Rupa kita apa jadi Allah? Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Pernah pesan rupa kita pernah pesan tak orang? Orang. Lamun ulih mesen, waduh, sing wadon prigel kabeh, sing lanang cakep kabeh. Tapi orang bisa milih. Majbur itu. Tapi ning urusan jalan hidup justru kon milih. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang iki yang mau silakan beriman, yang tidak mau silakan tidak beriman. Jadi orang kalau masuk surga itu pilihan.
Makanya Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku itu masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi kalau yang tidak mau, itu. Dan semua orang masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Tuh, tinggal milih. Pengen manjing surga langsung apa ora langsung? Langsung kan? Langsung. Langsung sing bener. Ya kan? Nurut Rasulullah. Lamun ora langsung dipanggang dikit kan. Pengen dipanggang di kita, pengen langsung. Langsung. Milih, pilihan itu. Pilihan. Nah. Dalam kita ihdinas siratal, kita wis ning siratal mustaqim. Jadi ulama, lamun wis ning siratal mustaqim, Allahumma tsabbitna. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma tsabbitna 'ala siratil mustaqim. Ya Allah, tetapkan saya di jalan yang lurus ini. Jangan menceng. Nah, kenapa? Karena kalau kita mencengkan. Falamma zaghu azaghallah. Barang siapa yang berpaling, menceng, yamilu mailan, azaghallahu qulubahum, maka dia dipencengkan sekalian oleh Allah. Tuh, Allah begitu. Kalau pengen dekat, Allah berdekat. Katanya dalam hadis qudsi itu apa tuh? Man atani apa? Shibran ataituhu zira'an. Siapa yang datang kepada saya satu jengkal, saya satu hasta. Man atani zira'an ataituhu ba'an. Yang satu dia mendekat kepada saya, kata Allah, satu apa? Satu hasta, maka saya mendekat dia satu depa. Allah lebih adu lagi. Waman atani masya astaituhu harwalatan. Siapa yang datang kepada saya jalan kaki, saya datang kepada dia lari. Jadi siapa yang mendekat, saya dekat. Siapa yang menjauh, saya jauh. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya belum dapat hidayah, bukan belum dapat hidayah. Bagaimana dapat hidayah? Orang fasik. Ya kan gitu. Falamma zaghu azaghallah qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Orang fasik itu orang yang menjauh, bukan mendekat. Jadi kalau orang menjauh dari Allah, enggak akan dapat hidayah. Kalau pengen dapat hidayah, dekat kepada Allah. Jadi orang yang sudah di siratal mustaqim tidak mustahil juga akan terjadi zaig. Oleh karena itu doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati saya ba'da idh hadaitana, setelah kita diberi petunjuk. Nah, supaya kita ala siratil mustaqim, ala manhajin rabbaniyin, yaitu jalan Allah, cara berpikir menurut Allah, namanya manhaj imani. Dan kita di dalam melihat sesuatu juga begitu, jangan hanya melihat ru'yah ainiyah, jangan melihat dengan mata saja. Sebab mata mah kadang-kadang orang beres. Gunung sing katuan, wih bagus kononku ya, lurus, maka bocah-bocah menggambarkan gunungnya lurus bukan ya. Tapi coba didatengin, waduh belukar itu.
Makanya disebutkan itu kasarabin biqiatin yahsabu dzam'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Enggak ada apa-apa. Dilihat dari jauh kayak ada airnya. Makanya kita harus melihatnya dengan apa? Ru'yah imaniyah. Melihat sesuatu masalah jangan kepentingan-kepentingan. Jangan ru'yah butuniyah. Jangan melihat pakai perut. Melihatnya pakai perut. Bagaimana kata perut? Tapi melihatnya dengan mata, ru'yah ainiyah. Dengan imaniyah. Itu ru'yah imaniyah, itu ru'yah basirah, ru'yatul basir. Jadi harus ada usaha. Makanya kita kata kalau orang mau minta rezeki ya usaha. Makanya Syekh Nawawi mengatakan irtibatul asbab ma'ar rizki innama huwa tasyri'un. Sebab dengan rezeki itu syariat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rezeki, ya kita mencari sebab, berusaha, berdagang, usaha mencari rezeki itu kata Syekh Nawawi kalau dilakukan dengan cara yang betul itu hukumnya jihadul akbar, jihad besar. Waktu nafsiri omongan Ibnu Athaillah, Ibnu Athaillah mengatakan ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kamu berusaha sesuatu yang sudah dijamin itu rezeki. Kemudian abai terhadap apa yang diminta, ibadah. Ada urusan rezeki mah dicari, urusan ibadah mah lalai. Itu kata Ibnu Athaillah, dalilun ala intimasil basirati minka, menunjukkan bahwa mata hatimu itu sudah hilang, intimas. Kata Syekh Nawawi, sing dimaksud iku al-mazmum ijtima'ul ijtihad fima dumina wa taksir fima tuliba. Jadi ada dua-dua di situ. Dalam soal yang dijamin mah dia berusaha rezeki mencari, tapi dalam soal ibadah dia abai. Nah kalau dua-dua ini yang dimaksud intimasul basirah, itu hilang mata hatinya. Wa ammal ijtihad fi talabir rizqi ma'a qiyami huquqillahi ta'ala min ghairi taqsirin laisa dalilan ala umyi ainil qalbi bal huwal jihadul akbar. Kalau mencari rizki tetap menjaga huquqillahi ta'ala, hak Allah, min ghairi taksirin, tidak abai terhadap kewajibannya, semuanya dijalankan. Jadi mencari rezeki masyru'ah, sesuai dengan syariah, cari rezekinya sesuai dengan syariah. Itu bukan dalil hilangnya mata hati, tapi itu adalah jihadul akbar, itu jihad besar. Makanya saya membagi jihad itu menjadi dua. Satu namanya jihad qitali, jihad perang. Yang kedua namanya jihad islahi, jihad dalam perbaikan. Nah, jihad qitali itu perang, kayak Nabi memerangi, tapi bukan untuk mengislamkan, bukan, tapi untuk mempertahankan diri daripada upaya untuk orang-orang yang akan menghancurkan Nabi. Ya, sampai Nabi hijrah itu kan mau dibunuh, tapi setelah Nabi kuat di Madinah, maka Nabi melawan. Itu namanya qital, itu difa, untuk defensif, mempertahankan. Itu perang Cilegon, geger Cilegon, itu jihad qitali namanya. Ya, perang. Pangeran Diponegoro
Itu jihad qitali. Fatwa Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, fatwa jihad tahun 45, ya, karena datang kembali nikahnya, kemudian fatwa jihad keluar, itu jihad qitali. Jadi jihad qitali itu satu waktu perlu. Tapi sekarang enggak. Jangan sekarang pakai jihad qitali. Nah, jihad yang kedua itu jihad islahi namanya, perbaikan. Nah, jihad islahi itulah jihad yang terus-menerus, jihad utama. Karena tugas Nabi, ya, khatwah nabawiyah itu adalah khatwah islahiyah, langkahnya perbaikan, langkah perbaikan. Makanya Nabi Syuaib mengatakan, in uridu illal islah, saya tidak mengendaki kecuali untuk islah, perbaikan, ya, mastata'tu mampu saya. Jadi khittah islahiyah adalah khittah nabawiyah, dan khittah nabawiyah khittahnya para ulama. Ulama ini terus melakukan islah. Apa yang harus diislahkan itu? Pertama dulu jihadun nafs itu islah, karena itu jihad akbar juga, jihadul akbar. Kemudian yang kedua dakwah, jihad dakwah. Wala tuti'il kafirina wajahidum bihi jihadan kabira. Jangan taat pada orang kafir, jihadi mereka dengan jihad yang besar. Itu jihad dakwah, karena kata ulama turunnya di Mekah, belum ada perintah qital, belum saja. Nah, itu. Yang ketiga jihad ekonomi, jihad iktisadi. Kata Syekh Nawawi, jihadul akbar tadi. Jadi orang mencari rezeki dengan halal sesuai dengan syariah, itu jihad akbar. Nah, ada yang tanya, kenapa itu gimana dengan hadis? Katanya itu man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Siapa yang cinta pada dunianya, akhiratnya bahaya. Terus ada lagi, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah sumber kesalahan. Ini bagaimana? Menafsirinya gimana? Syekh Nawawi lagi mengatakan, wa amma hadithu man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Siapa yang suka kepada dunia, bahaya akhiratnya. Wa qaulul Hasanil Basri mauqufan, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu sumber kesalahan. Al-muradu al-hubbu alladhi yahmilu ala irtikabi nahyin wa tadyi'i amrin. Hub di situ hub yang membawa yahmilu ala irtikabi nahyin, kepada menjalankan perintah larangan Allah. Karena cintanya dunia, larangan Allah ditabrak-tabrak. Tuh, itu yang bahaya dunianya. Wa'aun tadi amrin, atau menyia-nyiakan perintah Allah. Karena urusan dunia, dia sholatnya gak kuber, kemudian halal haram gak peduli, semuanya itu. Wa amma mutlaqul hub, kata Syekh Nawawi, adapun mutlak cinta saja, biasa, normal saja, proporsional saja, wa huwa min amril jibili, itu watak manusia, gak masalah. Asal jangan, nah ini yang dicela itu sampai meninggalkan kewajiban, melanggar larangan, nggak pernah bisa keburu ngaji, ya itu. Makanya Allah mengatakan la tulikum amwalukum walau an zikrillah. Jangan sampai zikir kepada Allah itu bukan hanya membaca la ilaha illallah, termasuk ngaji. Karena cari dunia dari pagi sampai malam, nggak pernah ngaji. Bagaimana tahu halal dan haram? Ya, ini ada orang begitu. Jadi, mencari dunia, sholat, ngaji. Sebelum pergi cari dunia, pagi-pagi ngaji dulu. Udah itu cari dunia. Nanti waktu sholat. Habis sholat cari dunia lagi, nggak masalah.
tapi nanti ngaji lagi. Begitu. Jadi kita harus membangun juga mengubah diri itu supaya kita menjadi mentahwil ya. Tahwil. Katanya yang mengubah itu Allah Subhanahu wa taala. Karena disebut dalam Al-Qur'an sebagai Rabbil Alamin. Rabbil Alamin kata Syekh Nawawi itu khaliqihim wa raziqihim wa muhawwilihim min halin ila hal. Jadi yang dimaksud Rabbil Alamin itu Rabbnya orang tua itu artinya menjadikan alamin, memberi rizki alamin, dan mengubah muhawwilihim min halin ila halin. Allah yang mengubah, tapi harus ada usaha. Makanya kita suka ada doanya tuh, ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Nah sekarang hijrah itu adalah hijrah itu tahwil halana ila ahsanil hal. Jadi berhijrah mengubah, mentahwil keadaan kita dari satu keadaan ya yang kurang baik kepada yang lebih baik, agamanya, ekonominya, pendidikannya dan lain sebagainya. Karena itu momentum kita Gebiar Muharram adalah harus melalui satu gerakan perubahan, tahwil halana atau ahwalana ila ahsanil hal. Biasa ibu-ibu kebetulan bukan apal kan, Allahumma hawil ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Itu karena muhawwilal ahwalnya Allah, tapi kita jaluk, kita berusaha, kita bergerak memulai. Hadirin sekalian, saya bangga karena Muharram ini ada semacam pernyataan ikrar bahwa Kresek menjadi kampung santri. Saya minta mudah-mudahan kampung santri ini, sebenarnya Kresek itu sudah dari dulu kampung santri. Iya. Jadi kalau pernyataan itu mengembalikan Kresek menjadi kampung santri ya. Balik sama dengan orang tobat. Tobat itu kan taba ya tubuh, itu apa artinya? Kembali. Orang tobat itu orang kembali. Artinya apa kembali itu? Asalnya manusia ini baik. Sebab dulunya itu sudah ada pertanyaannya itu di dalam alam arwahnya itu, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Ya, jadi di alam arwah sudah ada perjanjian. Ketika di dalam arwah itu semua manusia ditanya, alastu birabbikum, apa saya Tuhanmu? Iya. Katanya iya. Oleh karena itu dia itu iman. Itu namanya iman fitri. Iman fitri, iman bawaan. Jadi semua orang itu sudah bawa iman. Oleh karena itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang lahir fitrah sampai nanti baligh. Sesudah baligh, nah itu ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ada yang jalan benar, ada yang jalan. Nah, yang jalan sesat inilah yang ini yang salah jalan. Kalau dia tobat kembali ke jalan yang benar itu. Jadi begitu. Namanya kembali. Rujuk ilal mabda. Taba itu, bertobat itu artinya kembali kepada asalnya manusia yang baik tadi, yang fitri tadi, iman fitrinya itu asalnya. Oleh karena itu kita kembali. Nah dulu ini Kresek ini memang kampung santri dari dulunya. Jadi kalau sekarang itu mengikrarkan sebagai kampung santri, berarti kemarin sudah enggak santri lagi. Ya betul kan? Sudah banyak yang hal-hal yang kembali lagi Kresek supaya menjadi kampung santri lagi.
Dan saya kira pernyataan ini juga harus dari Kresek untuk Banten. Jadi saya ulangi, dari Kresek untuk Banten dan untuk Indonesia. Kenapa? Karena Banten juga dulunya santri. Apa? Yang berjuang dulu. Geger Cilegon santri. Makanya saya menamakan Geger Cilegon itu, Profesor Sartono Kartodirejo mengatakan Geger Cilegon itu sebagai revival, apa namanya itu, religious revival, kebangkitan agama, religious revival. Saya bilang tidak tepat, tapi santri revival, kebangkitan santri pada waktu itu. Kenapa? Yang perang adalah kiai dan santri. Itu. Ketika zaman revolusi, yang jadi residen Banten kiai. Iya benar ya. Kiai Ahmad Khatib ya. Kiai. Yang jadi bupati Pandeglang Kiai Abdul Halim. Yang jadi Bupati Tangerang Kiai Rasidi. Yang jadi camat Kresek Abu Syafiuddin. Jadi dulu mah para kiai itu. Kemudian belakangan nggak ada kiainya, nggak ada santrinya. Ya, semua profesional semua. Memang mestinya itu, kalaupun mau jangan kiai semua, santri semua, profesional semua, mestinya ada perpaduan antara santri dan profesional. Itu. Makanya santri itu sekarang saya di mana-mana, pesantren itu harus dua. Tugas pesantren itu dua. I'dadul mutafaqqihina fiddin, menyiapkan orang paham agama, wal mu'ammirin al-arda, dan orang-orang yang bisa memakmurkan bumi. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak sepantasnya orang mukmin itu semuanya pergi perang semua. Liyanfiru kaffah, semuanya nafratul qital, dalam perjalanan semua. Jangan semua perang semua, kata Allah dalam Al-Qur'an. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun minhum liyatafaqahu fiddin wa liyundiru qaumahum idza raja'u la'allahum yahtadun. Nah ini. Mengapa tidak pergi? Kalaulah nafara juga pakai kalimatnya. Nafrah juga. Jadi qital, nafratul qital. Falaulah nafara, mengapa tidak dari sebagian daripada kamu pergi nafrah liyatafaqahu fiddin, nafratut tafaqquh fiddin. Jadi sama wajibnya jihad juga, qital juga ya, tapi talabul ilmi juga harus. Untuk apa? Waliyundiru qaumahum idza raja'u la'allahum yahdharun, dan supaya melakukan indar, memberikan peringatan, tabsyir indaran, supaya mereka itu yahdharun. Itu ada yang bilang hati-hati, ada yang bilang yajtanibuna ma yadurruhum, menjauhi apa yang membahayakan mereka, yahdharun itu. Jadi kalau untuk santri tafaqquh fiddin harus ada terusnya. Jadi at-tafaqquh fiddin yakunu lid-da'wati tabsyiran wa indharan likay yajtaniba nasu an ma yadurruhum. Jadi kalau santri itu pulangnya nanti supaya dakwah. Jadi kalau habis menyantren tidak dakwah itu kurang. Santri lumayan bertahun-tahun, pulang enggak jadi dai. Nah, kurang. Sebab yang disuruh oleh Allah itu
nafrah, ya, falaula nafara min kulli ta'ifatun, satu marhalah. Yang kedua, litafaqquh fid din, mencari ilmu, pergi mencari ilmu. Yang ketiga, yaitu waliyunziru qaumahum. Banyak santri yang kurang nomor tiganya, tidak melakukan dakwah, ya kan? Dagang melulu. Banyak santri dagang. Padahal dari Allah waliyunziru qaumahum idza raja'u la'allahum yahtarun. Dagang uleh tapi dakwah jalan. Paling ora jadi ustad, ngajar ning madrasah. Lamun ora ngajar ning majelis taklim. Iya tah? Iya akur. Dagang uleh tapi ngajar terus, dakwah terus. Itu. Yang kedua, karena sekarang ini harus ada jihad ekonomi. Kalau dulu jihad kita harus membangun ekonomi. Ya kan? Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah yang menjadikan kamu dari tanah. Wasta'marakum fiha, dan meminta kamu untuk memamurkan bumi. Ay kallafakum fi imaratiha, untuk memberi tanggung jawab memakmurkan bumi. Nah, dengan apa memakmurkan bumi itu? Dengan asbabul imarah. Asbabul imarah itu ekonomi, ya, perdagangan, pertanian. Nah, asbabul imarah. Kalau tidak ada asbabul imarah, tidak imarah, tidak akan makmur. Harus ada asbabnya yang harus kita lakukan. Dan asbabul imarah harus ada kuncinya. Namanya miftahul imarah. Kuncinya apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya sekarang pesantren-pesantren itu membuka sekolah SMK, membuka pelatihan-pelatihan, pendidikan vokasi, semua. Itu kenapa? Supaya selain dia menguasai sebagai mutafaqqihin fiddin, tapi dia juga bisa menjadi mu'ammirin al-ardh, pemakmur bumi. Nah, ini penting menguasai teknologi daripada pengembangan. Diajarkan bagaimana menguasai pertanian, melahirkan produk. Makanya sekarang ada namanya OPOP. OPOP itu one produk, one pesantren, one produk. Satu pesantren, satu produk. Sekarang di Jawa Timur sudah jalan, di Jawa Tengah sudah jalan, di Jawa Barat juga sudah jalan, di Banten juga harus jalan. Ya, one pesantren, one produk, difasilitasi oleh pemerintah sehingga nanti berkembanglah di pesantren-pesantren itu. Jadi kita dua hal kita siapkan, mutafaqqihin fiddin dan mu'ammirin al-ardh, yang membangun bumi. Saya kira kalau kita sekarang itu mensantrikan Kresek, maka kita harus mensantrikan Banten dan harus mensantrikan Indonesia. Maka saya bilang kita tidak perlu mengislamkan orang, tapi mensantrikan saja orang Islam. Cukup 98% jadi santri semua, itu sudah cukup itu. Ya benar ya? Makanya gerakan kita sekarang, gerakan santrinisasi dari Kresek untuk Banten dan Indonesia. Saya kira itu apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada baiknya, ada manfaatnya, ada maslahatnya buat kita. Yang penting ada tahwil, ya, ibu-ibu, tahwil ahwalana halana ila ahsanil hal. Besok harus lebih baik dari hari ini. Sebagai penutup, dalam menutup sambutan ini saya menyampaikan selamat merayakan tahun baru Islam 1446 Hijriah. Terus jaga semangat ukhuwah Islamiyah dan semangat kebangsaan, gotong royong agar kita dapat menjadi bangsa yang maju, makmur dan sentosa. Dan terus kita lakukan tahwilat, yaitu perubahan-perubahan, ya, ila ahsanil hal. Akhirnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim,
Gresik sebagai kampung santri saya nyatakan diresmikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Hadanallah wa iyyakum ila aqwamit thariq wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.